Harusnya di masa tua itu disenengin, dibahagiain, ya kan? Ini kok malah dibikin susah, Beb. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Belakangan ini ya Beb, kalau misalnya gue baca berita, entah di Google, entah di YouTube, itu banyak banget diberitakan yang namanya anak bertindak kasar terhadap orang tua. Jadi mereka ini bertindak kurang ajar gitu ya Beb ya, sama yang namanya orang tua kandung. Jadi bukan cuman ucapannya aja yang kasar, bahkan mereka pun berlaku kasar gitu loh, seperti memukul dan lain sebagainya. Dan ini malah ada ya Beb ya, anak kandung menggugat orang tuanya senilai miliaran rupiah. Kita langsung bahas aja Beb. Kasus pertama ini datangnya dari kota Bandung. Jadi ada seorang anak namanya Deden. Deden ini menggugat ayahnya bernama Koswara karena dianggap melanggar perjanjian sewa kontrak tanah di Jalan AH Nasution Bandung, Beb. Jadi awal ceritanya ini Deden itu menyewa sebuah tempat di atas sebidang tanah dari ayahnya, Beb. Sejak tahun 2012, di atas sebidang tanah ini, Deden mendirikan bangunan berupa rumah. Jadi sebagian dijadikan tempat tinggal sama dia, terus sebagian dijadikan toko kelontong. Jadi dia menjalankan usaha buka warung gitu ya Beb ya. Nah, suatu hari Pak Koswara ini mendatangi Deden untuk meminta Deden menutup toko kelontongnya dan pindah ke tempat lain. Karena Pak Koswara ini sedang ada kebutuhan, jadi dia hendak menjual tanah yang disewa sama Deden, Beb. Responnya ini ternyata sangat di luar dugaan, Beb. Deden ini sangat marah dan bahkan tidak terima diminta ayahnya untuk menutup toko dan pindah ke tempat lain. Karena beberapa alasan. Yang pertama, dia menilai ayahnya ini melanggar perjanjian kontrak sewa tanah. Jadi Deden ini sebetulnya belum waktunya gitu untuk pindah, Beb. Belum selesai sewanya, tapi kenapa udah disuruh pindah? Nah, yang kedua, Deden ini nggak terima karena sebagai anak kandung dari Pak Koswara, dia itu merasa dikorbankan, Beb. Karena di sana itu ada orang lain juga yang menempati atau menyewa tanahnya Pak Koswara, nggak disuruh pindah. Kenapa di saat Pak Koswara ini butuh untuk menjual tanahnya, justru di area yang dia tempati untuk disewa ini yang akan dijual. Kemudian juga selain gugatan pelanggaran atas sewa kontrak tanah, Deden ini juga menggugat Pak Koswara dengan tuduhan telah mencuri listrik PLN dari warung kelontongnya, Beb. Jadi Deden ini bukan cuma menggugat ayah kandungnya Pak Koswara, Beb, tapi juga adiknya, adik perempuannya bernama Hamidah, karena dinilai membela ayahnya juga ya. Serta dia juga menggugat PLN serta BPN ke Pengadilan Negeri Bandung, Beb. Deden dan istrinya Ning meminta Pak Koswara dan Hamidah membayar 3 miliar rupiah jika Deden harus pindah dari toko yang telah dibangun olehnya di atas tanah warisan. Selain itu, Deden juga meminta ganti rugi material sebesar 20 juta dan imaterial senilai 200 juta rupiah. Dan ini lebih mirisnya lagi ya Beb ya, Deden ini menggunakan kuasa hukum yang bernama Masito, dan Masito ini ternyata masih anak kandung dari Pak Koswara. Saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari Selasa 19 Januari 2021 kemarin, terlihat Pak Koswara ini berjalan tertatih-tatih di papah kedua anaknya yaitu Imas dan Hamidah saat memasuki ruangan persidangan, Beb. Pak Koswara ini bercerita saat mengutarakan niatnya untuk menjual tanah warisan milik orang tuanya tersebut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak sopan dari Deden. Deden ini katanya Beb, matanya tuh sampai melotot, saking marahnya, matanya tuh sampai merah, dan bahkan seolah-olah kayak pengen mukul bapaknya gitu. Jadi kayak nggak nganggap bapaknya ini si Pak Koswara sebagai ayah kandungnya lagi, udah nggak peduli gitu, saking kebawa emosi dan kebawa amarah nggak terima dia diminta pindah, Beb. Menurut Pak Koswara, Deden ini sendiri, Beb, sering kali ribut sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya. Jadi Pak Koswara ini khawatir gitu ya, takut ke depannya nanti mereka juga ribut-ribut soal harta warisan. Nah, selain memang ada keperluan, Pak Koswara ini menjual tanah tersebut berdasarkan kesepakatan dengan adik-adiknya. Jadi tanah tersebut, Beb, itu bukan murni miliknya Pak Koswara sendiri. Itu merupakan warisan dari ayahnya Pak Koswara yang diberikan kepada dirinya dan adik-adiknya. Karena adik-adiknya sudah setuju nih untuk tanah tersebut dijual, Pak Koswara akhirnya menyampaikan tujuannya tersebut secara baik-baik kepada Deden. Tapi responnya malah begitu kan ya Beb ya, kurang ajar dia, pengen mukul ayahnya sendiri malahan. Ya Allah.
Pada wawancara minggu lalu, Beb, ini putri bungsu dari Pak Koswara yaitu Hamidah yang ikut digugat sama si Deden ini menceritakan bahwa ayahnya ini saking kecewanya pernah menuliskan satu surat pernyataan di depan notaris dan 7 saksi, di mana surat tersebut menyampaikan kekecewaannya yang teramat sangat terhadap anak-anaknya ini, Beb. Jadi Pak Koswara ini punya 6 anak. Anak pertama ini namanya Imas, kemudian anak kedua ini namanya Deden, itu yang ngegugat ayahnya sendiri ya. Kemudian yang ketiga namanya Masito. Masito ini yang kemudian menjadi pengacara membela kakaknya si Deden untuk bersama-sama menggugat ayahnya. Kemudian yang keempat namanya Ajit. Yang kelima ini namanya Hamidah yang ikutan digugat sama si Deden. Kemudian yang keenam namanya Muhtar. Nah, dari 6 anak ini, Beb, 4 diantaranya ini nih seolah-olah bekerja sama atau berkoalisi untuk menuntut atau menggugat ayahnya atas tanah warisan tersebut, Beb. Jadi cuma 2 anak aja nih yang membela ayahnya. Jadi putri pertamanya yang namanya Imas, terus sama putri bungsunya yang namanya Hamidah. Ini mereka berdua juga yang terus mendampingi Pak Koswara selama pengadilan berlanjut kemarin, Beb. Jadi menurut Hamidah juga ya, Beb ya, Pak Koswara ini begitu mengetahui kalau yang menjadi kuasa hukum dari Deden ini adalah Masito, putri keduanya sendiri. Ya Allah, itu tambah sedih dia, Beb, tambah kecewa dia, tambah berasa disudutkan. Ya kebayang aja, itu anak bisa menjadi pengacara sekolah tinggi dari mana? Ya kan dia sendiri yang biayain Pak Koswara. Terus Pak Koswaranya bilang dia mesti membayar gugatan senilai 3 miliar rupiah. Itu dari mana? Bayarnya pakai apa? Lah dia sendiri banyak kebutuhan sampai akhirnya setuju sama adik-adiknya untuk menjual tanah. Ya buat apa? Ya buat memenuhi kebutuhannya kan, Beb? Lah ini kok malah disuruh bayar gugatan 3 miliar rupiah dari mana? Terus ya yang sedihnya lagi, yang ngenesnya lagi, ini Pak Koswara bilang buat nyekolahin anak-anaknya sampai pada bisa sekolah tinggi kayak begitu, udah pada berhasil kayak begitu, lebih dari 3 miliar, Beb. Nyari duit segitu banyak itu Pak Koswara banting tulang, kerja keras, berangkat pagi pulang malam, ya kan? Nggak apa-apa dia capek, nggak apa-apa dia nggak makan, yang penting anak-anaknya ini bisa sekolah tinggi. Dan juga ya, Beb, ya lupa nih ngasih tahu, Pak Koswara ini udah tua, udah renta loh, Beb. Usianya ini udah 86 tahun coba. Harusnya kan di usia 86 tahun ini tuh udah nggak mikirin duniawi, udah apa ya istilah istirahat gitu loh. Seperti anjuran dokter itu dia memang udah harusnya istirahat, nggak banyak pikiran, nggak stres. Lah ini malah harus mikirin gugatan, mesti bayar 3 miliar rupiah. Asli gue mah sedih banget beneran. Ingat bapak gue sendiri. Itu mereka pikirannya gimana ya? Nuraninya tuh kemana gitu. Ini ayah kandung sendiri, ya Allah ya Robi, harusnya di masa tua itu disenengin, dibahagiain ya kan. Ini kok malah dibikin susah, Beb. Kabar duka cita kemudian menghampiri proses pengadilan, Beb. Diberitakan ini putri kedua dari Bapak Koswara yaitu Masito selaku hukum dari Deden yang menggugat ayahnya sendiri meninggal dunia di tanggal 18 Januari, Beb. Kemudian esok harinya Selasa di tanggal 19 Januari 2021 Masito ini dikuburkan, Beb. Menurut Hamidah, ayahnya ini Pak Koswara baru mengetahui kalau putrinya ini meninggal dunia dikarenakan jantung usai peradilan digelar, Beb. Jadi setelah peradilan selesai, Pak Koswara didampingi oleh putrinya Hamidah ini dibawa ke pemakaman dari Masito. Hamidah sendiri nih nggak tahu, Beb, ayahnya ini apakah telah memaafkan kakaknya atau belum. Terus juga pada saat di makam ini ayahnya mendoakan sih, Beb, tapi nggak tahu ini ngomongnya apa, terus kayak gimana. Karena kan memang masih berasa banget gitu ya rasa kecewanya ya, rasa sedihnya terhadap anaknya sendiri yang udah dibesarkan, disekolahkan, sampai akhirnya sukses, tapi lantas malah mengecewakan ayahnya. Ya semoga saja ya Pak Koswara ini legowo gitu ya, atau ya berbesar hati untuk bisa memaafkan anaknya. Ya kasihan aja gitu ya, walaupun memang udah kurang ajarnya sebegitu sangat terhadap ayah kandungnya, tapi biar bagaimana kan mereka ayah sama anak ya, Beb ya, pasti masih ada rasa cinta dan kasih sayang dalam diri Pak Koswara yang nggak bisa dihilangkan begitu saja walaupun anaknya sudah melakukan kesalahan. Salah satu kuasa hukum dari Pak Koswara bernama Bobby Herlambang ini mengatakan bahwa setidaknya ada 20 advokat resmi yang akan terus mendampingi Pak Koswara hingga gugatannya selesai, Beb. Jadi 20 advokat resmi ini nggak ada satupun yang dibayar, Beb. Semuanya gratis, tidak ada biaya.
Mereka ini melakukannya atas dasar kemanusiaan, karena ada nilai-nilai atau aspek-aspek kemanusiaan yang menurut Pak Bobi Herlambang ini patut dibela. Pak Bobi Herlambang ini juga mengatakan, Beb, bahwa gugatan yang dilakukan oleh Deden ini tidak bisa diproses dan harusnya bisa dibatalkan. Karena menurut Pak Bobi, Deden ini kan melayangkan gugatan kepada ayahnya atas dasar pelanggaran sewa kontrak tanah ya, Beb ya. Padahal harusnya ini karena wan prestasi. Ada dua hal yang dicatat oleh Pak Bobi di sini, Beb. Pertama, perjanjiannya ini dilakukan lisan, Beb, hanya antara ayah dan anak. Jadi tidak ada hitam di atas putih. Kemudian yang kedua, tanah warisan yang digugat ini bukan murni miliknya Pak Koswara, tapi juga milik adik-adiknya Pak Koswara, Beb. Karena kan ini memang warisan yang diberikan ayahnya Pak Koswara untuk Pak Koswara dan adik-adiknya gitu. Jadi nggak bisa nih harusnya diteruskan gugatannya, Beb. Sementara itu anggota DPR RI Deddy Mulyadi mengaku sangat terenyuh mendengar Pak Koswara yang telah digugat oleh anak kandungnya, Beb. Mantan Bupati Purwakarta ini berharap masalah tersebut bisa diselesaikan dengan jalan damai. Dia juga mengharapkan bersama advokat bisa dicari jalan musyawarah, Be. Pak Bobi Herlambang mengatakan proses mediasi ini akan berjalan mulai pekan depan. Pihaknya akan berusaha agar proses mediasi ini bisa berjalan lancar sehingga gugatan dapat dibatalkan oleh si penggugat. Proses mediasi ini juga akan diberikan jangka waktu selama 30-40 hari, Be. Dan apabila deadlock, maka akan masuk ke sidang perkara. Pihak dari Pengadilan Negeri Bandung sendiri, Beb, ini mengatakan masih terus berupaya untuk dapat melakukan proses mediasi. Karena berbagai pihaknya ini kan melibatkan keluarga inti ya, Beb ya. Jadi memang seharusnya kan bisa diselesaikan secara damai, secara baik-baik, kekeluargaan gitu ya, Beb ya. Kita lanjut ke kasus kedua ya. Kasus kedua ini, Beb, masih ada di Jawa Barat, yaitu datangnya dari kota Garut. Jadi ada seorang anak bernama Yani Suryani yang menggugah Ami. Ami ini adalah panggilan ibu dalam bahasa Sunda ya, Beb ya. Dia dan suaminya Handoyo Adianto melakukan gugatan perdata terhadap Ami senilai hampir 1,8 miliar rupiah, Beb. Awal ceritanya, ini salah satu anaknya Ami bernama Asep Rohendi, kakak kandung dari Yani Suryani, mengalami kesulitan dalam usahanya, Beb. Dia kemudian melakukan pinjaman terhadap satu bank di tahun 2001 senilai 40 juta lebih. Tapi kemudian di tengah jalan, dia mengalami kredit macet, Beb. Nah, akhirnya Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto menawarkan bantuan pinjaman, Beb. Bantuan pinjaman yang diberikan kepada Asep ini, Beb, menggunakan jaminan kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan dari Ami yang berada di kawasan kota Garut. Sertifikat ini kemudian diajukan untuk dibaliknamakan atas nama Handoyo Adianto, suami dari Yani Suryani. Tapi kemudian pengajuan balik nama ini ditolak sama keluarga, Beb. Sekalipun ditolak untuk balik nama atas dirinya, Handoyo ini ternyata tetap memberikan bantuan kepada kakak iparnya, Beb. Secara teknis bentuk bantuannya ini disalurkannya seperti apa, ini hanya bisa diketahui oleh Ami, kemudian oleh Yani Suryani dan suaminya Handoyo Adianto, serta oleh Asep Rohendi yang menerima bantuan tersebut, Beb. Nah, menurut EF, adik daripada Asep ini, kalau secara lisan, ini bantuannya itu diberikan secara teknis seperti ini, Beb. 50% akan ditransfer kepada Asep Rohendi. Nah, kemudian sisanya nanti akan diberikan tunai oleh Yani kepada Asep supaya sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan ini tetap bisa dipegang oleh Yani. Ternyata belakangan baru diketahui, Beb, kalau Handoyo ini membayarkan pinjaman ke bank itu hanya senilai 21,5 juta saja. Sementara akhirnya pelunasan tetap dilakukan oleh pihak keluarga di tahun 2014. Jadi bisa disimpulkan, Beb, kalau hutang dari Pak Asep Rohendi ini tidak senilai 40 juta, tapi hanya separuhnya. Karena separuhnya kan udah dilunaskan sama pihak keluarga sendiri. Bukti transfer untuk ke banknya aja masih dipegang sama Ami. Terus udah kan ya, ini udah nggak pernah dibahas lagi sama keluarga, Beb. Sampai akhirnya di bulan Oktober 2016, Yani beserta suaminya Handoyo ini yang tinggal di luar kota datang ke Garut untuk mendatangi Ami. Mereka berdua ini meminta supaya Ami bisa menandatangani surat pernyataan hutang, Beb. Dan di dalam surat tersebut, pernyataan hutangnya ditulis senilai 41,5 juta, Beb. Padahal kan hutangnya cuma 21,5, sisanya udah dilunasin sama keluarga. Gimana sih? Tapi si Yani Suryaninya ini maksa, Beb. Dia itu ngadu gitu sama Ami. Dia ngerengek-ngerengek. Katanya kalau misalnya nggak dibayarin senilai 41,5 juta ini, dia bakal dicerai sama suaminya si Handoyo itu. Ya kan Ami nggak tega ya, anaknya sendiri masa mau dicerai gitu. Berdasarkan rasa kasihan, akhirnya Ami ini terenyuh. Terus mau deh
menandatangani surat itu, Beb. Terus juga saudara-saudara yang lainnya juga kan kasihan ya sama adiknya itu ya. Ikut deh mereka menandatangani surat itu sebagai saksi. Menurut EF, salah satu anak Ami ini, Beb, di dalam surat perjanjian tersebut, Ami harus mengakui telah berhutang pada tanggal 6 Februari 2001 senilai 501,5 gram emas murni. Dan pelunasannya ini telah melewati batas waktu yang telah dijanjikan, yaitu selama 2 tahun. Nilai hutang saat itu kalau dalam rupiah adalah sebesar Rp40.274.904 rupiah, Beb, yang setara dengan harga emas murni sebanyak 501,5 gram, di mana harga per gram emas tahun 2001 itu adalah Rp80.200 rupiah. Hingga akhirnya pada Februari 2017, Yani dan Handoyo mengajukan gugatan perdata berdasarkan surat hutang tersebut dengan tergugat pertama Ami dan tergugat keduanya Asep Ruhendi. Upaya mediasi telah dilakukan dengan berbagai cara, namun tetap pada akhirnya kasus maju ke persidangan, Beb. Dan gugatan ini menarik perhatian masyarakat setelah berita anak menggugat ibu kandung senilai 1,8 miliar rupiah ramai diberitakan di media. Yang bikin lebih kesel lagi ya, Beb, yang mancing emosi ini adalah si Handoyo Adianto ini, mantunya Ami. Dia bilang gini, Beb, udah menyiapkan yang namanya program trauma healing buat Ami. Dan dia mengajukan gugatan ini bukan semata-mata untuk menuntut Ami. Nah terus maksudnya apa? Buat apa segala ada program trauma healing itu buat apa? Buat apa? Maksudnya halo? Karena pintu mediasi telah tertutup, pihak keluarga pun berupaya meyakinkan hakim di persidangan dalam kasus gugatan perdata tersebut. Satu diantaranya dengan menghadirkan saksi ahli pakar hukum perdata, yaitu Profesor Dr. Mas Hudi, yang juga guru besar di Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam kesaksiannya, Dr. Masudi ini menilai gugatan tersebut bisa batal demi hukum karena banyak hal yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan hukum perdata. Salah satunya adalah asas kepatutan. Akhirnya, Beb, gugatan senilai 1,8 miliar yang diberikan kepada Ami ini telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri Garut di bulan Juni 2017. Majelis Hukum kemudian menolak semua gugatan yang dilayangkan oleh Yani Suryani dan suaminya Handoyo Adianto terhadap Ami atau Siti Rokaya berusia 85 tahun tersebut, Beb, senilai 1,8 miliar rupiah. Gagal total ya. Yang ada si Yani Suryani sama suaminya ini dikenakan biaya perkara senilai 600.000. Cuma 600.000 sih. Mestinya dibalikin lagi, Pak, 1,8 miliarnya aja suruh dia bayar. Kalau nggak 2 kali, 3 kali lipatnya malah kalau perlu. Anak kurang ajar kayak begitu kok. Oke, Beb, selesai pembahasan mengenai kasus anak durhaka ini ya di zaman modern. Gimana menurut kalian? Alangkah kurang ajarnya ya mereka ini ya. Jangan kayak mereka, Beb. Please banget, jangan. Jangan. Sekesal-kesalnya kita, tetap mereka orang tua. Oke? Sekian dulu ya, Beb ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa kayak biasa diklik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan di-subscribe. Bye now.